Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zana Sanika dari kelas BC243 dengan NIM 2404075143. Baiklah, di sini saya akan membacakan modul ajar yang telah saya buat. Yang pertama, mata pelajarannya itu Bahasa Indonesia kelas 5 semester genap. Tema ini yaitu menulis teks eksposisi tentang lingkungan sekitar. Kurikulumnya kurikulum K13. Alokasi waktunya 2 jam pembelajaran 2 kali 35 menit. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan ciri-ciri teks eksposisi dari contoh bacaan. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks eksposisi, tesis, argumentasi, penegasan ulang. Yang ketiga, menulis teks eksposisi sederhana bertema lingkungan sekolahku. Yang keempat, menunjukkan sikap apresiasi terhadap karya teman. Selanjutnya, capaian pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri teks eksposisi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan struktur teks eksposisi dari contoh bacaan. Yang ketiga, siswa dapat menulis teks eksposisi sederhana melalui struktur dan kaidah bahasa. Yang keempat, siswa mampu menghargai karya teman dengan memberikan komentar yang positif. Selanjutnya, profil Pancasila. Yang pertama itu bernalar kritis, yang kedua kreatif, yang ketiga gotong royong, dan keempat berakhlak dan beriman. Berakhlak mulia dan beriman. Sarana, model, dan juga metode pembelajaran. Sarananya ini yaitu buku Bahasa Indonesia, LKPD teks eksposisi, dan gambar lingkungan sekolah. Metodenya Discovery Learning dengan strategi Question Student Health atau TSH. Metodenya itu tanya jawab, diskusi, menulis, dan juga presentasi. Prinsip pembelajarannya yaitu kontekstual dengan mengaitkan materi pada lingkungan sekolah, fungsional karena bahasa digunakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang nyata. Yang ketiga, integratif dengan memadukan keterampilan membaca, menulis, dan juga berbicara. Yang keempat, apresiatif untuk menumbuhkan sikap menghargai karya teman. Langkah-langkah pembelajarannya, pendahuluan itu dimulai dengan 10 menit. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan juga absensi. Yang kedua, guru menuliskan 2 paragraf di papan tulis. Yang pertama, sampah plastik menyebabkan pencemaran laut yang berbahaya bagi hewan. Yang kedua, sampah plastik dibuang sembarangan di jalan. Selanjutnya, guru bertanya kepada siswa seperti, menurut kalian paragraf mana yang menjelaskan dan memberi pendapat? Selanjutnya siswa menjawab. Guru mengaitkan dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mengenal teks eksposisi tentang lingkungan sekitar. Selanjutnya, kegiatan inti ada 50 menit. Yang pertama, stimulus dilakukan dalam waktu 10 menit. Guru menjelaskan pengertian teks eksposisi secara singkat. Teks yang berisi pendapat atau penjelasan disertai dengan fakta atau meyakinkan pembaca. Yang kedua, kita mulai dengan kuis yang dilakukan selama 10 menit. Siswa menulis pertanyaan di kertas kecil seputar teks eksposisi. Misalnya yang pertama, apa ciri teks eksposisi? Yang kedua, bagaimana cara membuat teks eksposisi tentang lingkungan? Yang ketiga, apa contoh topik eksposisi tentang lingkungan? Kemudian, guru mengumpulkan dan menempelkan pertanyaan siswa di papan. Yang ketiga, dilakukannya diskusi selama 15 menit. Guru dan siswa
mengelompokkan pertanyaan berdasarkan tema, pengertian, struktur, kebahasaan, dan juga contoh. Lalu secara bersama, guru dan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui diskusi interaktif. Lalu, guru menampilkan contoh teks eksposisi singkat bertema lingkungan sekitar dan membedah strukturnya, yaitu dengan struktur tesisnya, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Dan selanjutnya dilakukan latihan selama 10 menit. Siswa menulis satu paragraf teks eksposisi bertema lingkungan, misalnya kebersihan sekolah, penghijauan, atau pengelolaan sampah. Yang terakhir, presentasi selama 5 menit. Beberapa siswa membacakan hasil tulisan di depan kelas, dan siswa lain memberikan tanggapan ataupun saran dari yang dibacakan temannya. Lalu penutup selama 10 menit. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan ciri dan struktur teks eksposisi. Yang kedua, guru memberikan apresiasi atas keaktifan dan kreativitas siswa. Yang ketiga, refleksi. Siswa menuliskan satu hal baru yang mereka pelajari tentang teks eksposisi di kertas kecil. Kemudian ada asesmen penilaian. Penilaian prosesnya itu keaktifan siswa menuliskan QSH, penilaian produk, hasil tulisan dan presentasi. Big skornya kalau 4, isi sangat relevan dan mendalam tentang lingkungan. Kalau skornya 3, cukup relevan tapi kurang mendalam. Kalau skornya 2, kurang fokus pada tema. Kalau 1, tidak sesuai tema. Kemudian ada pengayaan. Siswa menulis paragraf teks eksposisi singkat 5-7 kalimat tentang lingkungan sekitar, mencakup tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian ada remedial. Siswa melengkapi tabel struktur teks eksposisi dengan contoh kalimat sederhana yang dibimbing oleh guru. Kemudian refleksi guru. Apakah siswa berani bertanya dengan strategi QSH? Kedua, apakah siswa mampu mengenali struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi? Yang ketiga, apakah siswa dapat menulis paragraf eksposisi sederhana sesuai tema lingkungan sekitar? Seperti itu. Kemudian ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang pertama ada identitas peserta didik, nama, kelas, ataupun tanggal. Yang kedua tujuan kegiatan. Yang pertama menemukan isi teks eksposisi tentang lingkungan sekitar. Yang kedua menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Yang ketiga menuliskan kalimat eksposisi sederhana tentang lingkungan sekitar. Yang ketiga kegiatan. Bacalah teks tersebut, seperti menjaga kebersihan sekolah. Sekolah yang bersih dapat membuat kita belajar dengan nyaman. Semua siswa harus ikut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Jika lingkungan sekolah bersih, kita akan sehat dan betah untuk belajar. Yang kedua, jawablah pertanyaan berikut dengan singkat. A. Mengapa sekolah harus dijaga kebersihannya? B. Apa yang harus dilakukan agar sekolah tetap bersih? C. Apa manfaat lingkungan sekolah yang bersih? Yang ketiga, lingkari bagian teks berikut sesuai isinya. Tesis, alasan atau penjelasan, penegasan ulang. Yang keempat, buatlah 2 kalimat tentang cara menjaga lingkungan sekolah. Yang kelima itu refleksi, yang dimana tuliskan satu hal yang baru kamu pelajari hari ini.
Kemudian ada kunci jawaban LKPD. Bagian 2A, karena sekolah yang bersih membuat belajar nyaman. B, dengan membuang sampah pada tempatnya. C, lingkungan bersih membuat kita sehat dan betah belajar. Bagian 3, tesis. Sekolah yang bersih membuat belajar jadi nyaman. Alasan semua siswa harus ikut menjaga kebersihan. Penegasannya itu, jika lingkungan sekolah bersih, kita akan sehat dan betah dalam pembelajaran. Bagian 4, contohnya A, saya menyapu halaman sekolah setiap pagi. B, saya membuang sampah pada tempat. Baiklah, itu saja modul pembelajaran yang telah saya buat beserta LKPD-nya dan juga kunci jawabannya. Jika ada kekurangan ataupun kesalah omongan dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.